Bapak Ibu Guru, para teman-teman semua. Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau mendekati teman-teman kita yang mau presentasi. Iya, hari ini kita akan memulai presentasi hari kedua, sesi kedua dengan berapa orang hari ini yang presentasi? Tadi di sesi 1 ada 5 orang, sekarang kayaknya 5 orang. 5 orang juga. Coba siapa yang presentasinya yang tangannya dulu dong. Oke. Oh, yang di belakang sana terlihat wajah-wajah mengerikan. Oke. Biar gak ngabisin waktu, kita akan mulai dengan doa pembuka dulu yang akan dipimpin oleh guru. Bapak Ibu Guru, teman-teman para pelajar kita dari satu doa. Dan Bapak Ibu Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dulu kami bisa berkontribusi kepada Tuhan sehingga kami akan mengatakan teman-teman yang berprestasi kiranya Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari para tua, Bapak Ibu Guru dan teman-teman, kita bangkit
Aku juga ikut deg-degan di depan. Ini punya siapa nih, Dan? Punya Angel Jessica ya. Judulnya Penanganan Perubahan Iklim. Kamu hari ini ngerasain makin panas, makin dingin, atau B aja? Makin panas sih. Panas Makin panas. Apanya yang panas? Panas cuacanya, panas hatinya, panas kepalanya, atau panas apanya? Cuacanya dong. Oh, yang benar. Ya. Gitu. Oke, jadi kita akan panggilkan presenter pertama, yaitu Angel Jessica. Oh iya, maaf. Sebelumnya kita ada kata sambutan dulu dari Pak Karnadi. Wow, itu soalnya itu beneran nih Pak. Jadi itu banget. Ya nanti dipanggil lagi ya, Den. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru, anak-anak dan public mami yang hebat-hebat ini. Ya, semoga gak deg-degan, jangan deg-degan, ya nyantai aja. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada Pak Karnadi, ada guru-guru, ada orang tua, ada anak-anak. Berarti di sini kita tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Nah, karena kalau bertepuk sebelah tangan itu nggak akan bunyi, ya, nggak akan berhasil. Nah, intinya kegiatan ini Pak Karnadi, Bapak Ibu guru ingin mengajak anak-anak itu suatu saat, bukan suatu saat, harus menjadi manajer. Wajib, ya, anak-anak harus wajib menjadi manajer yang bisa memanage minimal dirinya sendiri, ya. Saat ini adalah awal mungkin, ya, karena kami ngambil masalah dari PBB, ya, di mana masalah-masalah ini bukan suatu masalah tetapi menjadi suatu tantangan, di mana tantangan ini harus terbebaskan di tahun 2030. Ya, ada pemanasan global segala macam lah. Nah, kemudian masalah-masalah ini ditawarkan pada anak-anak. Kamu masalahnya mau apa sih? Mau apa sih? Bukan Bapak Ibu guru yang nyuruh atau apa, tapi anak-anak yang milih. Nah, itu. Dari masalah-masalah ini, dari globalisasi ini, nah, kami ingin memberikan sesuatu. Bukan memberikan hari ini, tetapi memberikan dari 3 tahun kemarin, dari kelas 7, 8, 9. Nah, apa sih yang diberikan? 1, norma, attitude, sopan, santun. Ya. Kemudian yang kedua, konten, teori-teori belajar. Kemudian selanjutnya masalah-masalah lingkungan hidup di keluarga. Lebih dari itu, setelah punya attitude, punya teori, ada masalah, kemudian anak diajak untuk memecahkan suatu masalah dan menjadi suatu tantangan. Oleh karena itu, masalah tantangan itu akan mereka sampaikan hari ini di depan kami, di depan orang tua, supaya tercatatkan oleh Bapak Ibu guru, tercatat oleh orang tua, biar tahu apa keinginan anak suatu saat nanti. Berarti nanti dulu di tahun 2030 ini anak-anak kalau bisa udah lulus perguruan tinggi, 6 tahun yang akan datang. Ya, nah ini anak-anak harus bisa memanage. Jadi jangan nunggu nanti pas lulus anak ini harus jadi, ya, minimal harus memanage dirinya, hatinya, pekerjaannya harus jadi. Bekalnya dari hari ini. Karena di tahun 2045 itu kita sudah menjadi Indonesia emas. Ini bukan emas yang
berapa karat nanti saat nanti ini adalah emas yang betul-betul murni ya. Karena itu kepada anak-anak, siap nggak? Siap ya. Kamu punya PR. Jadi di sini bukan hanya mencari nilai. Ya ini bukan tujuan akhir, tapi ini awal. Bapak Ibu guru juga di sini bukan akan mendetek kamu ya. Bukan, tapi ingin tahu ya apa sih ya rencana kamu ke depan. Semoga dari hari ini kamu akan lebih baik, kemudian punya mindset, punya jiwa entrepreneur ke depan, sehingga menjadi anak yang kreatif, anak yang hebat, ya, kemudian menjadi anak yang berkarakter suatu saat nanti. Terima kasih orang tua, semoga tetap sehat, tetap selamat, kita kawal anak-anak kita semuanya. Ya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karnadi atas sambutannya. Sekarang kita lanjut dari seksi Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu-ibu, Bapak juga, dan juga Bapak Ibu guru serta anak-anak semuanya. Ini teman-teman Bapak Ibu semuanya, di kita berdua masa pendidikan, ini akan memantau kegiatan kita di anak-anak. Selamat datang kepada Bapak Pengawas. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, baik. Saya lanjutkan. Kalau tadi Pak Karnadi menyatakan unsur-unsur yang harus dilakukan anak-anak atau aspek yang harus dilaksanakan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan harapannya anak-anak bisa mewujudkan SDGs ini untuk menjadikan bumi kita lebih baik. Saya akan menyampaikan unsur-unsur yang yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ditetapkan oleh undang-undang pada pendidikan menengah, anak-anak tidak terasa sudah sampai di tahap akhir pembelajarannya di SMP, sudah di kelas 9. Nah, untuk meraih kelulusan supaya anak-anak bisa memasuki jenjang yang lebih tinggi di SMA, ada beberapa tahapan yang harus dilalui anak-anak. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran selama kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kebetulan anak-anak di sini sudah mengikutinya, dan juga anak-anak kriteria kedua yaitu bersikap baik. Dan kriteria yang ketiga, peserta didik juga harus mengikuti sumatif akhir jenjang. Sumatif akhir jenjang ini dibagi menjadi dua bagian, sumatif tertulis dan juga sumatif praktek atau kinerja. Nah, selama 1,5 minggu ini anak-anak bersama kami semua berproses untuk menghasilkan suatu karya yang berhubungan dengan SDGs yang dipilih 5 tema ini. Dan hari ini Bapak Ibu dan juga Bapak Pengawas, anak-anak akan mempresentasikan hasil karyanya, hasil kerja kerasnya yang sudah dicapai selama kurang lebih 1,5 minggu berproses. Sebelumnya juga sebenarnya sudah berproses, tapi lebih fokusnya selama 1,5 minggu. Nah, selama mengikuti proses sumatif akhir jenjang ini untuk anak-anak dan Bapak Ibu orang tua, terima kasih atas segala dukungannya terhadap anak-anak dan juga terhadap sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Mimpi.
Untuk kata sambutannya kita sambut dari Bapak Pengawas. Mungkin ada beberapa kata yang ingin disampaikan. Selamat siang ya, guru-guru hebat, guru hebat. Bapak sangat memberikan apresiasi yang sangat untuk tampilan hasil proyek ya. Hasil proyek diharapkan karena lulusan itu tidak hanya memiliki pemahaman intelektual ya, tapi juga perlu peningkatan kecerdasan emosional. Jadi ada kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Itu yang diharapkan lahir dari masing-masing itu memiliki tiga kecerdasan. Kecerdasan emosional salah satunya itu kreatif, berkreatif, mandiri, antusias, bisa menghasilkan satu karya, tidak malu ya. Itu adalah kecerdasan emosional yang berhasil di lapangan. Itu yang membawa keberhasilan anak itu yang memiliki kecerdasan emosional. Banyak orang-orang pintar di intelektual tapi dia tidak berkembang, tidak maju. Tapi banyak siswa yang kecerdasan intelektual sedang, tapi di lapangan dalam kerja, dalam usaha bisa berhasil karena tingkat kecerdasan emosional meningkat. Kecerdasan emosional itu perlu dilatih dan dilatih. Sudah alhamdulillah di Yosudarso ini sudah ke tahun kedua ya. Kemerdekaan ya 78. Nanti semua kemerdekaan sebab kurikulum 13 itu paling akhir tahun ajaran 2025-2026. Makanya semua sekolah harus dipacu, bahkan bisa nanti satu paket merubah menjadi kurikulum merdeka. Itu saja barangkali yang Bapak sampaikan, tapi ini tidak lepas dari dorongan orang tua. Ya, berapa jam anak di sekolah dan berapa jam anak ada di lingkup keluarga tetap sangat berpengaruh kemajuan anak itu. Pendidikan di keluarga, kedisiplinan dan lain sebagainya. Terutama yang perlu ditonjolkan adalah kekeluargaan, kepulihan daya dinasal sungtoro hingga mangun asal. Itu barangkali. Terima kasih Bapak ucapkan sebagai guru hebat ya, walaupun sedikit tapi hebat ya. Tapi sedikit dan anak-anak juga menjadi anak-anak yang maju dan hebat, berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, sekarang kita ulang lagi basa-basinya. Soalnya tadi perubahan. Judulnya penanganan perubahan iklim. Tadi kamu ngerasain perubahan cuaca yang makin panas. Kira-kira kalau semakin panas, berarti kamu perasaannya gimana? Jadi terganggu aja sih kalau misalnya mau kegiatan. Apa aja tuh? Misalnya belajar jadi panas. Oh, jadi ngantuk kalau panas. Ya udah deh, kita panggilkan presenternya biar kita tahu kira-kira solusi dari beliau apa ya. Siapa presenternya? Angelina Jessica. Halo, selamat pagi semua. Baik, perkenalkan nama saya Angelina Jessica dan hadirnya saya di sini untuk mempresentasikan sebuah kinerja saya yang berjudul penanganan perubahan iklim. Ini merupakan tujuan 13 SDGs. Nah, lalu penanganan perubahan iklim ini memiliki keterikatan dengan perilaku manusia, lalu dengan bencana alam, dan yang ketiga itu ekosistem. Pertama
satuan interaksi antar lingkungannya. Satuan ekosistem sendiri adalah populasi, individu, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, pola interaksi yang seharusnya terjadi dan tampak di antara manusia dan lingkungannya itu adalah pola interaksi simbiosis mutualisme. Dan simbiosis mutualisme itu adalah suatu pola interaksi di mana keduanya itu diuntungkan. Tapi akhir-akhir ini kalau misalnya kita merasakan gitu ya, ini tuh cenderung mengarah ke arah pola interaksi parasitisme, di mana salah satu pihak diuntungkan, tapi salah satunya lagi dirugikan. Di sini pihak yang diuntungkan adalah kita sebagai manusia, dan yang dirugikan adalah lingkungan kita. Sedangkan pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan anorganik ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu organisme di dalam lingkungan tersebut. Nah, pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, tanah, air, dan juga suara. Pencemaran lingkungan itu tentunya memiliki banyak faktor, tetapi terutama itu karena perilaku kita sendiri, seperti contohnya merokok gitu, atau pembunuhan hutan, pembakaran sampah, penggunaan bahan radioaktif, ataupun penggunaan bahan peledak sehingga mempengaruhi ekosistem laut, seperti itu teman-teman. Dan pencemaran lingkungan itu kenapa sih menjadi serius dan berhubungan dengan perubahan iklim? Karena pencemaran lingkungan itu memiliki salah satu efek yang cukup serius, seperti diantaranya adalah pemanasan global. Pemanasan global sendiri disebabkan oleh polusi yang menyebabkan lapisan ozon itu semakin menipis, seperti itu teman-teman. Nah, lalu pernah kepikiran gak sih kalau kira-kira mungkin aja bencana yang terjadi akhir-akhir ini itu karena isi hati alam yang merasa bahwa manusia tuh kehilangan kemanusiaannya. Lalu emangnya masih layak ya kalau kita tuh memanusiakan manusia gitu. Padahal perilaku manusia itu menjadi permasalahan yang cukup serius karena tidak menaati norma yang berlaku. Nah, norma sendiri itu padahal diciptakan agar manusia memiliki kesadaran akan setiap perlakuan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Norma sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm. Di sini ada yang pernah melihat buku pedoman atau tahu buku pedoman? Tahu dong. Nah, buku pedoman ini kan kita pakai kalau misalnya kita mendapat sebuah prestasi atau enggak kalau kita melakukan suatu kesalahan gitu kan. Nah, norma sendiri itu berasal dari bahasa Belanda yang berarti sebuah patokan, lalu pokok kaidah dan juga pedoman. Dan bahasa Latinos yang memiliki arti tata kelakuan dan juga adat istiadat atau kebiasaan. Nah, norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Seperti itu. Nah, norma ini tuh memiliki sifat yang memaksa. Kenapa? Karena untuk melindungi dan menjaga keamanan yang ada di masyarakat. Lalu, norma itu memiliki berbagai macam, dan norma ini dibilang terikat dan melekat di dalam kehidupan masyarakat. Kayak misalnya kalau di depan orang tua nih, kita kayak gini gitu kan, itu adalah norma kesopanan. Nah, jadi seharusnya norma ini memang diajarkan dari dini. Makanya agak aneh kalau misalnya ada orang-orang yang gak menaati norma gitu kan. Nah, norma itu bukan cuma norma kesopanan doang, ada juga kesusilaan, ada juga norma hukum, dan ada juga norma agama. Hal-hal di atas tadi itu berhubungan sama norma hukum. Kenapa? Karena norma hukum merupakan norma yang diciptakan oleh pemerintah yang dibungkus di dalam bentuk undang-undang untuk jika kita melanggar hal itu, maka akan ada sanksi ataupun hukuman yang kita dapat, baik berupa denda maupun tindak pidana penjara. Coba deh kita ambil misalnya perilaku pengeboman ikan gitu. Nah, hal ini tuh terdapat di dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di sini. Nah, terus ngapain sih? Aku tuh membahas panjang kali lebar tentang hal-hal tadi.
Nah, alasan aku memilih tema tujuan 13 SDGs ini adalah karena menurut aku tujuan 13 SDGs ini tuh memiliki tujuan yang penting dan juga tantangan global yang cukup mendesak dan juga sangat berpengaruh dengan manusia, ekosistemnya, dan juga ekonomi. Jadi dengan harapan saya, kalau saya fokus dengan tujuan 13, kita semua yang di ruangan ini terkhususnya bisa untuk bekerja sama mengakhiri hal-hal di sini dan juga bekerja sama membangun masa depan yang berkelanjutan dan lebih adil bagi semua orang. Karena rasanya nggak adil aja gitu kalau generasi mendatang itu bakalan menerima ganjaran dari perilaku kita yang kurang sesuai dan tidak menjaga kelestarian alam. Nah, ini apa nih? $100 miliar Amerika per tahun. Nah, kalau ini kita tarik lagi ke latar belakangnya. Latar belakang dibangunnya tujuan nasional 13 TPP adalah untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, untuk mengatasi perubahan iklim diciptakanlah 5 target di dalam 8 indikator. Salah satunya adalah pengurangan risiko bencana. Nah, dalam pengurangan risiko bencana ini dibuatkan sebuah kegiatan yang bernama Green Climate Fund. Green Climate Fund adalah sebuah kegiatan yang diciptakan agar negara-negara berkembang itu mampu untuk beradaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim. Dan ini tuh udah dilaksanain sejak tahun 2020 dengan dana sebanyak $100 miliar Amerika per tahunnya. Nah, pas aku baca ini, aku tuh kepikiran gitu, teman-teman, kayak kalau Indonesia ada dampaknya nggak sih sama kegiatan ini? Makanya untuk mengkonfirmasi data-data tersebut, aku tuh mewawancarai seseorang yang bernama Pak Dadang Muhammadudon yang merupakan seorang agen perbincangan di BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan aku tuh sempat melihat dan membaca sebuah data di mana pada tahun 2020 sampai tahun 2022 itu naik dan turunnya bencana itu benar-benar signifikan dan turun. Tapi kenapa di tahun 2023 bisa tiba-tiba naik gitu kan? Nah, aku juga mempertanyakan hal ini kepada Pak Dadang. Pak Dadang menjelaskan kalau hal itu tuh bisa disebabkan oleh bencana. Bencana tersebut dinilai melalui 2 faktor, yaitu ketika bencananya naik tapi dampaknya itu kecil. Lalu ketika bencananya turun tapi dampaknya itu besar. Nah, jadi bencana itu bisa berakibat fatal tapi korban jiwanya itu cuma sedikit. Nah, itu tuh disebabkan oleh kesiapsiagaan antara pemerintah dan masyarakat. Lalu Pak Dadang juga menambahkan bahwa dampak itu tuh dinilai dari 3 hal, yaitu korban jiwa, infrastruktur dan harta benda, lalu penyebab yang didapat setelah bencana terjadi, misalnya pasca penyakit setelah bencana. Dan hal ini Pak Dadang juga menambahkan bahwa bencana itu ada kan 3 bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Nah, bencana-bencana tersebut itu disebabkan oleh banyak hal, seperti diantaranya siklus gunung berapi, curah hujan, lalu keadaan hidrologi atau keadaan tanah, atau pembangunan yang dilakukan secara mendadak. Nah, itu tuh jadi yang menyebabkan naik atau turunnya bencana. Jadi memang tidak bisa dikontrol dan juga tidak bisa diprediksikan gitu. Dan menjawab pertanyaan tadi nih yang Green Climate Fund, teman-teman pada penasaran gak sih jawabannya apa? Nah, jadi Green Climate Fund itu kata Pak Dadang secara regional memang tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu terlihat perubahannya. Jadi secara Indonesia sendiri memang gak ada sih perubahannya. Tapi tidak dipungkirin kalau misalnya secara nasional perubahan ini pasti akan terlihat. Seperti itu teman-teman. Oh iya, Pak Dadang juga menambahkan dia tuh ngasih solusi ke kita semua. Jadi kalau misalnya kita itu solusinya untuk meningkatkan edukasi atas resiko yang ada terhadap bencana alam. Sedangkan untuk yang lebih dewasa lagi, solusinya adalah untuk meningkatkan dan juga mengutamakan kepentingan publik
dibandingkan kepentingan pribadi. Misalnya kalau misalnya meningkatkan pemahaman tentang resiko itu kayak misalnya ya perumpamaannya gitu. Kalau kita nih berkendara nggak pakai helm, kita tahu kan itu tuh bakal beresiko, tahu nggak? Makanya kita pakai helm gitu kan. Sama halnya kalau kita udah mengetahui resiko dari bencana yang ada, maka kita pun akan lebih was-was dan berusaha untuk melakukan upaya yang ada. Nah, selain lembaga sosial, aku juga mempertanyakan kepada masyarakat melalui survei hubungan antara perilaku manusia dan perubahan iklim. Dari survei tersebut, aku mendapat 44 responden. Nah, sebuah statistika yang aku buat itu mengenai pekerjaan responden. Di sini ada data-datanya dan di situ adalah frekuensi atau jumlah orang yang mengisinya. Di sini bisa kita lihat bahwa mayoritas yang mengisi survei saya adalah pelajar. Lalu survei lalu ada juga mengenai frekuensi penggunaan plastik. Di sini dapat dilihat bahwa mayoritas orang yang kira-kira merupakan 34 orang itu sudah melakukan penggunaan plastik. Lalu di sini juga ada pula penggunaan transportasi umum dan pengurangan penggunaan mobil pribadi. Nah, di sini tuh masih perlu diperhatikan karena ternyata mayoritas orang itu tidak pernah melakukan yang namanya pengurangan penggunaan kendaraan pribadi seperti itu. Nah, jadi dari survei yang aku laksanakan, kesimpulannya adalah sekalipun mayoritas responden itu memang sudah menunjukkan kesadaran dan juga upaya atas pelestarian lingkungan alam di sekitarnya, memang tapi tetap dibutuhkan upaya tindak lanjut untuk mengatasi dan meningkatkan kesadaran yang ada. Gak lupa, aku juga menambahkan rata-rata umur responden. Rata-rata umur responden itu didapat dari jumlah data dan banyaknya data. Sedangkan modus itu diambil dari data yang sering muncul. Nah, bisa kita lihat nih, yang 35 tahun itu ada 9 orang. Makanya modus itu 35 tahun. Terima kasih juga buat Mama, sehingga aku bisa mendapatkan 35 tahun 9 orang. Aplaus dulu. Nah, lalu untuk median sendiri adalah data yang berada di tengah-tengah. Nah, di sini tuh data yang berada di tengah-tengah ada 2. Tapi kalau misalnya angkanya sama, sebenarnya nggak apa-apa sih, langsung aja 17 gitu kan. Kalau misalnya mediannya itu 18, ya berarti 18. Tapi di sini aku nunjukin biar ngebuktiin kalau misalnya pun angkanya berbeda, ya dibagi 2 aja, baru kamu dapat hasilnya gitu. Nah, sekarang aku punya cerita nih. Ada yang mau denger kan? Nah, jadi aku membuat cerita pendek mengenai petualangan penjaga bumi. Petualangan penjaga bumi ini adalah sebuah cerpen yang mengisahkan seorang anak kecil bernama Kiki yang merasa bosan, kesel karena cuacanya itu panas seperti yang kita alami akhir-akhir ini kan. Lalu dia juga merasa marah karena orang-orang rumahnya itu pada sibuk dan ayahnya meninggalkan dia untuk rapat gitu. Lalu dia memutuskan untuk ke taman, ke kebunnya untuk mendapatkan udara yang sejuk. Tapi ternyata dia nggak malah seneng gitu. Dia malah menemukan bahwa kebunnya itu diacak-acak sama kucingnya Simba. Sampai akhirnya ayahnya itu pulang dan mereka berbincang. Dari situ Kiki mengetahui kalau memang cuaca panas yang dialami dia akhir-akhir itu oleh karena pemanasan global dan juga polusi. Nah, dari situ mereka tuh berdiskusi untuk mencari cara bagaimana sih mengatasi hal itu. Akhirnya salah satu caranya ditemukan, yaitu dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan juga mengambil tindakan pribadi. Nah, di situ tuh Kiki udah semangat banget kayak, wah, aku bakalan nge-share ini ke teman-teman aku gitu. Aku bakalan jadi penjaga bumi, aku bakalan jadi pahlawan lingkungan gitu kan. Tapi Kiki yang udah semangat itu dihadapin sama sikap skeptis teman-temannya. Nah, dari hal ini Kiki tuh merasa sedih dan kecewa tentunya. Namun dengan bimbingan ayah dan ibunya, akhirnya Kiki belajar untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah, lalu aku merasa cerpen ini tuh memiliki keterikatan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini.
di sini bisa kita lihat. Nah, jadi kesimpulannya di video ini tuh terdapat sejumlah saintis yang menyuarakan aksi demo di dalam Amerika. Tapi pada kenyataannya mereka malah mendapatkan penjara gitu. Sama seperti mirip-mirip dengan halnya Kiki gitu. Karena padahal mereka kan mau menyuarakan hal yang baik gitu, tetapi malah mendapatkan hal-hal yang buruk. Baik. Nah, lalu sekarang aku bakalan dari hal-hal tadi, aku juga membuat sebuah eksperimen, yaitu penyaringan air yang saya lakukan. Nah, sekarang aku mau menggunakan bahasa Inggris karena siapa tahu yang nonton YouTube-nya ada gitu dari orang luar kan. Okay. So right now I'm gonna explain my experience to you guys. This experience is about water filtration system. So let's move on to the video. Hello guys, welcome to my video tutorial on creating water filtration system in response to climate change. Today, Maybe because of the duration, I'm just gonna speed it up. water filtration. This is the process of making filter mechanism. Observe if the water coming out appears clearer and clearer. And this is the result. As you guys can see, the water is start to coming out and appear cleaner and clearer. Okay, I'm so sorry because I cannot finish the video, but from the video, the water filtration can succeed primarily because of the filter mechanism that designed with small pores that can trap solid particles or unwanted salts subtainable in water. So from that experience, I hope that I can raise awareness of climate change. Lalu dari situ juga aku membuat neraca saldonya. Dari sini merupakan pengeluaran aku. Dan tidak lupa, aku juga membuat kwitansinya. Nah teman-teman, selain cuma ngomong doang, gak mungkin dong ya aku cuma ngomong doang. Aku juga melaksanakan yang dinamakan 3R nih, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ini adalah adik aku dan dia mendaur ulang sampah yang ada. Lalu di sini ada karet gelang yang disimpan dan juga dikumpulkan oleh orang rumah dengan tujuan buat digunakan kembali atau reuse. Nah di sini juga ada recycle dan reduce, di mana aku mengurangi penggunaan sampah plastik dengan menggantinya ke paper bag atau tote bag itu. Nah di akhir aku punya sebuah ayat yang berbunyi, yang diambil dari Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah teman-teman, aku merasa bahwa ayat ini tuh sangat cocok dan sangat berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan di atas. Karena pada kenyataannya perilaku manusia akhir-akhir ini tuh gak sesuai loh sama ayat ini gitu. Karena Taman Eden di sini itu direpresentasikan sebagai bumi dan kita sebagai manusia seharusnya menjaga dan memelihara lingkungan kita. Seperti itu teman-teman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Oke, tahu nggak sih? Aku kan Angelica dari tadi ngomongnya begini. Saya yang di sini. Angel, mau kasih tahu 5 menit nggak bisa? Orang lagi tutupin. Makanya saya tadi bilang sih 2 menit lagi. Dari sini kok. Sini. Masa aku sendiri? Jadi
presentasinya 20 menit 10 detik. Ya, jadi gimana Der? Kasih komen dulu. Bagus atau enggak? Kesini ya tuh, jangan ngomongin ya. Angelina di tengah. Iya. Iya. Dara di sebelah sana. Iya. Iya. Nah, gimana nih Der? Kira-kira pendapat kamu sama presentasinya Angel? Bagus sih presentasinya, pede juga. Pede juga. Oh, gitu. Oke. Baiklah, kita akan ke sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Oke, Bu. Oke baik, terima kasih MUI yang sudah memberikan kesempatan. Angeli, good job ya, kamu memang pede menjelaskan dengan baik juga, terus berundur juga gitu. Nah yang ibu tangkap kan kamu awalnya itu menjelaskan apa tujuannya itu untuk penanganan perubahan iklim, kemudian kamu menjelaskan bencana alam. Terus tadi sempat disinggung juga terkait GCF atau Green Climate Fund itu. Nah, tapi yang ingin ibu sorot itu solusinya kan Angeli itu membuat alat filtrasi air ya. Apa sih kaitannya dari yang perubahan iklim atau bencana alam tadi tiba-tiba Angeli kasih solusi sebuah alat filtrasi air gitu. Coba ke ibu kasih pemahaman lebih gitu. Kenapa Angeli solusinya filtrasi air? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan saya membuat ini adalah karena kalau misalnya dari perubahan iklim, misalnya karena perubahan iklim itu kan bencana gitu, bencana banjir. Nah jadinya itu kan kita bakalan kekurangan pasokan air bersih. Nah ini juga berhubungan sama filtrasi air yang saya buat. Jadi dengan harapannya ketika saya membuat ini, ada teman-teman yang terinspirasi untuk melakukannya. Dan ketika mereka kekurangan pasokan air, mereka bisa mencoba untuk melakukannya. Seperti itu Bu. Berarti solusinya Angel itu bisa dikatakan juga sebagai apa ya? Jaga-jaga kalau terjadi bencana alam banjir, kita teh sudah punya satu solusi nanti sebuah filtrasi air untuk menangani tadi yang krisis air bersih kalau dari kata Angel kan. Nah, kalau misalnya sekarang nih kondisinya kan nggak ada bencana alam, kira-kira filtrasi air itu gimana perannya kalau untuk situasi yang sekarang ini, khususnya di lingkungan sekitar Angel, mungkin di rumah atau di mana? Bisa diulangi lagi Bu? Maaf. Nah, kalau tadi kata Angeli kan, alat filtrasi air itu bisa dibuat karena ketika ada bencana alam, contohnya banjir misalnya. Jadi kita kesusahan akses air bersih kan itu kan tadi maksud Angeli. Jadi sudah ada solusi sih dari awal, kita udah punya alat filtrasi air. Nah, tapi sekarang kita posisikan bencana alamnya itu nggak terjadi seperti sekarang. Di Tasikmalaya misalnya nggak banjir. Nah, peran si filtrasi air itu seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, peran filtrasi air ketika tidak terjadi bencana itu seperti mungkin di lingkungan rumah Angeli kondisi airnya kurang bersih, jadi bisa juga itu masuk untuk kita nggak hanya fokus ke bencana alam, tapi di lingkungan rumah Angeli mungkin kondisi air kurang bersih dari Angeli bisa juga itu jadi solusi satu. Karena air bersih itu kan kita setiap hari perlu ya, nggak hanya tunggu bencana alam baru kita air bersih, untuk sehari-harinya juga kita perlu yang namanya air bersih. Tapi apa ya, ini hanya saran sih kalau menurut ibu. Tadi berkaitan juga yang Green Climate Fund itu kan seperti organisasi dari PBB kan untuk memberikan dana ke negara berkembang untuk bangun proyek-proyek yang mengurangi gas emisi rumah kaca. Nah, bisa solusinya misalnya Angel bikin panel surya. Panel surya itu kan memanfaatkan energi yang ramah lingkungan. Jadi kita mengurangi pembakaran bahan bakar fosil yang kita gunakan untuk energi listrik. Nah, itu juga bisa masuk sebenarnya. Tapi kalau Angel bikin KTM juga sebenarnya nyambung-nyambung aja. Ini hanya saran untuk kedepannya mungkin ada apa. Cukup. Terima kasih Bu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih punya berapa waktu lagi deh? 5 menit 14 detik. Oke, beberapa menit 14. Oke, kalau dilihat dari levelnya, kayaknya bukan lagi level anak SMP, ya. Kayaknya bukan level anak SMP. Dari usaha effortnya itu tinggi gitu, effortnya tinggi. Jadi mulai dari siapa yang harus dihadapi, lalu selanjutnya interaksi. Yang Angel kan
memang sejak 2 tahun ini ya, 2 tahun ini kan perkembangan literasinya sangat bagus. Apa ya, pada saat penyampaian juga cukup runtut dari awal sampai akhir. Tapi catatannya, saya masih punya catatan karena memang bagaimana kita berpikir secara global, tapi berpikir secara lokal. Itu yang masih belum begitu tampak di presentasinya Angel, ya kan ya. Bagaimana sampai itu berdampak pada diri, pada keluarga, atau pada orang-orang terdekat, bahkan di lingkungan sekitar. Itu yang tadi saya tunggu itu, tahu menjelaskan secara global. Dan saya sangat menikmati, sangat menikmati penjelasannya karena memang data-data literasinya yang diambil itu valid gitu loh, valid. Saya lihat memang sudah makanya saya katakan bahwa ini latarnya bukan anak SMP sebenarnya. Tapi ya itu mungkin karena memang tahap belajar ya, apresiasinya sangat bagus, tapi di bagian akhirnya memang saya masih menunggu tingkat lokalnya yang belum tampak. Saya baca, terima kasih. Tunggu tanggal mainnya gitu ya. Tunggu tanggal mainnya gitu. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang bertanya? Oh ya, ini. Jadi ini respondennya lumayan banyak ya. Terima kasih tadi sama Mama. Tapi respondennya di wilayah mana? Sekitar wilayah Tasik sih Bu, untuk kecamatan atau daerahnya aku memang tidak mencantumkan. Baik, semua di Tasikmalaya ya. Oke, ini sedikit menyoroti, nanti PPT-nya mungkin dibetulkan sedikit. Untuk rata-rata umur responden, entah tadi Ibu kelewat mendengarkan atau bagaimana, tapi itu sepertinya rata-ratanya belum tertulis ya? Oh iya. Ya ketinggalan ya. Jadi rata-ratanya berapa kan? Nggak tahu ya, itu baru perhitungannya saja, tapi hasil akhirnya belum dituliskan. Baik, nanti diperbaiki ya. Terima kasih ya Bu. Oke, ada lagi? Atau mungkin pesan-pesan dari orang tua Angeli yang sudah membantu Angeli mengisi survei juga boleh maju ke depan kalau ada dan kepada putri tercinta. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Untuk melihat presentasi Angel di sini saya merasa sangat bangga ya, jujur bangga. Karena saya melihat usaha dia gitu ya di rumah, bagaimana dia melakukan untuk setiap usahanya, untuk wawancara, untuk minta waktu untuk kita pulang sore minta waktu buat wawancara juga, kemudian mengadakan eksperimen juga gitu ya. Dengan melihat presentasinya saya sangat bangga sekali dan saya sangat berterima kasih sekali karena Dios anak-anak benar-benar dididik untuk bisa tampil di muka umum gitu ya, berbicara di depan banyak orang, public speaking. Itu bisa buat modal untuk mereka ke depannya untuk terjun di dunia luar, untuk mereka nanti kuliah, untuk mereka nanti bekerja, untuk mereka menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Jujur yang kami tidak dapatkan gitu orang tuanya pada zaman dulu kami sekolah gitu ya Pak ya. Ketika kami dulu sekolah kan yang ditekankan di sekolah itu hanya nilai akademis yang bagus saja. Tapi untuk anak-anak zaman sekarang, anak-anak benar-benar digembleng untuk mereka memiliki tanggung jawab yang baik, untuk mereka memiliki disiplin, untuk tugas yang diberikan pada mereka juga. Saya berterima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing Angel dalam melakukan proyeknya ini, memberikan masukan, untuk memberikan juga koreksi apa yang salah, apa yang benar gitu. Terima kasih dan saya harap untuk presentasi Angel sekarang ini mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan usaha yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Angel, boleh kembali. Tepuk tangan lagi dong. Oh ya, aku mau ngasih tahu, kita sepakatin kalau ada yang udah beres presentasi kita ya GOB, good job.
prakteknya